Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan secara singkat tentang peranan bahan organik dalam kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pada slide kedua, yaitu peranan bahan organik dalam kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Mungkin dari teman-teman belum mengetahui apa sih peranan bahan organik dalam kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Terus, apa saja sih kandungan di dalam bahan organik tanah itu? Terus, mengapa sih pentingnya kita mempelajari bahan organik tanah dan nutrisi tanaman? Apa saja sih yang dimaksud dengan dekomposisi bahan organik dan bagaimana perombakannya? Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penambahan bahan organik di dalam tanah? Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk kita memahami. Diam dulu deh. Yang pertama, bahan organik tanah atau BOT. Bahan organik tanah adalah seluruh senyawa karbon tanah. Bahan organik ini berasal dari sisa tanaman dan hewan yang telah mati. Sekitar 85% total dari bahan organik tanah yang sebagian besar berasal dari tanaman dan bagian-bagian tanaman yang masih hidup, yaitu sekitar 10% bahan organik tanahnya, yang kemudian sebagian besar berupa akar dan mikroorganisme yang telah masuk jastronik dan hewan-hewan tanah yang sejumlah beberapa persen saja. Jadi yang dimaksud dengan bahan organik tanah yaitu seluruh senyawa karbon tanah itu sudah termasuk dari senyawa tanaman dan hewan. Yang berikut yaitu peran dan fungsi bahan organik tanah. Peran dan fungsi bahan organik tanah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, bahan organik tanah terakumulasi di dalam tanah merupakan penyimpanan dan pemasok hara esensial tanaman. Jadi, yang pertama yaitu sebagai penyimpan dan pemasok hara esensial tanaman. Yang kedua yaitu bahan organik tanah mampu memperbaiki sifat tanah yang dapat menjaga kestabilan unsur hara di dalam tanah dan membuat kondisi tanah cocok untuk pertumbuhan tanaman. Jadi yang kedua ini perannya atau fungsinya yaitu memperbaiki sifat-sifat tanah dan menjaga kestabilan unsur hara di dalam tanah. Selanjutnya yaitu kandungan bahan organik tanah. Kebanyakan tanah mengandung 2-10% bahan organik, kecuali tanah organik. Dan jumlah bahan organik di dalam tanah merupakan hasil dari dua proses. Yang pertama yaitu penambahan bahan organik dan juga kehilangan melalui komposisi. Untuk slide keempat, saya akan menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penambahan BOT dan kehilangan BOT, yaitu yang pertama pengelolaan tanah. Praktik pengelolaan tanah yang meningkatkan pertumbuhan tanaman di lapangan, seperti tanaman penutup akan meningkatkan jumlah akar dan residu tanaman yang masuk ke tanah setiap tahun. Yang kedua, tekstur tanah. Tekstur tanah ini sangat mempengaruhi penambahan BOT. Tekstur tanah merupakan faktor sangat penting yang menentukan kandungan humus di dalam tanah. Yang ketiga, iklim. Suhu tinggi akan mempercepat degradasi bahan organik. Di daerah dengan curah hujan tinggi, pertumbuhan tanaman akan meningkat, sehingga menghasilkan akar dan residu tanaman lebih banyak yang tinggal di dalam tanah. Yang keempat, posisi lanskap. Dan yang kelima, tipe vegetasi. Dekomposisi bahan organik.
organisme yang mati terdapat ribuan senyawa yang berbeda, sehingga ketika mati terdapat ribuan senyawa yang terombak atau terdekomposisi. Seperti gula, pati, dan protein terdekomposisi dengan cepat. Selulosa, lemak, lilin terdekomposisi lambat, sedangkan lignin sangat lambat terdekomposisi. Ya, lanjut untuk slide kelima, perubahan yang dapat langsung dalam beberapa fase. Yang pertama, pemecahan senyawa yang mudah terombak seperti gula, pati, dan protein. Yang kedua, pemecahan senyawa yang perlu waktu beberapa tahun untuk terombak seperti selulosa dan lignin. Yang ketiga, pemecahan senyawa yang memerlukan sampai 10 tahun untuk terombak seperti senyawa lilin dan fenol. Yang keempat, senyawa yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terdekomposisi. Ini memerlukan bahan-bahan seperti humus yang merupakan senyawa dari hasil pemecahan bahan tanaman dan bahan sejenis humus yang dihasilkan oleh jasad renik. Baik, saya akan jelaskan slide nomor 6, yaitu tipe perombakan pada fase pertama dekomposisi bahan organik. Semut dan hewan-hewan kecil tanah sering membantu fase ini melalui pemecahan bahan-bahan organik menjadi potongan kecil, yaitu fungsi semut sebagai untuk memotong dedaunan-dedaunan untuk proses dekomposisi, sehingga mudah dikolonisasi oleh jamur dan bakteri. Fungsi jamur tersendiri yaitu untuk merubah bahan organik kompleks menjadi bahan organik sederhana. Fungsi bakteri pada pengomposan ini yaitu sebagai perombak bahan baku sehingga menjadi bahan yang mudah diserap oleh tanaman. Fase kedua yaitu melibatkan jasad-jasad renik yang dapat merombak senyawa-senyawa yang lebih kompleks seperti selulosa dan lignin. Adapun produk utama dekomposisi pada bahan organik dalam tanah, karbon dioksida. Karbon dioksida yaitu meliputi gas yang terjadi pada proses pemanasan dan energi. Pada proses pemanasan ini terjadinya penguapan gas yang menimbulkan aroma untuk mengukur laju dekomposisi. Yang berikutnya, air. Fungsi air ini yaitu sebagai melembabkan bahan organik agar dekomposisi berjalan dengan baik. Yang keempat, unsur hara. Unsur hara dalam produk utama dalam unsur hara ini proses pengomposan yaitu nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Unsur hara tanah. Unsur hara tanah ini yaitu bahan ini merupakan komponen tanah yang mempengaruhi sifat-sifat kimia tanah yang merupakan komposisi bahan organik dan jaringan jasad renik yang senantiasa kembali resisten terhadap serangan mikroorganisme. Baik, slide nomor 7, rasio karbon nitrogen. Salah satu bahan organik yang sangat penting bagi peningkatan kandungan bahan organik tanah adalah kandungan karbon dan nitrogen. Sumber bahan organik. Hubungan karbon dan nitrogen menentukan nilai dari bahan atau paling tidak menentukan tindakan yang harus dilakukan agar penambahan bahan organik bermanfaat
bermanfaat untuk perbaikan kondisi tanah. Hubungan ini disebut dengan rasio nisbah karbon nitrogen. Kebanyakan residu mengandung 45% karbon, tetapi kandungan nitrogen sangat beragam. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Di sini ada tabel rasio C/N beberapa jenis bahan organik. Dari tabel ini menjelaskan bahwa nilai krisis rasio C/N suatu bahan organik untuk terjadinya dekomposisi adalah di bawah 30. Di atas nilai tersebut, bahan organik akan sulit terdekomposisi. Besarnya C/N rasio menunjukkan mudah tidaknya bahan organik terdekomposisi. Rasio C/N komposisi. Rasio C/N menunjukkan adanya bahan tanah lapuk yang relatif banyak. Sebaliknya, semakin kecil nilai rasio C/N menunjukkan bahwa bahan organik semakin mudah terdekomposisi. Selanjutnya, pentingnya bahan organik tanah dalam kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Yang pertama, pemasok dan pendaur hara. Bahan organik merupakan pakan yang sangat penting bagi mikroorganisme tanah dan bakteri sampai cacing tanah. Ketika bahan organik mengalami dekomposisi, unsur-unsur hara akan dibebaskan ke tanah dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Proses pelepasan ini disebut mineralisasi, membebaskan unsur-unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami. Saya akan berbicara tentang ketersediaan air tanah. Ketersediaan air tanah itu meliputi sisa-sisa. Saya akan berbicara tentang sisa tanaman dan juga humus. Sisa-sisa tanaman yang masih segar, yang telah diolah menjadi dekomposisi, dan produk dekomposisi yang berupa karbohidrat, lemak, dan asam amino. Ini merupakan bahan organik. Bahan inilah yang akan mengendalikan kemampuan tanah memasak arah makro atau N, P, dan S. Humus adalah campuran yang sangat kompleks dari bahan-bahan yang berwarna coklat gelap, yang bersifat amorf, dan mengalami perubahan dari bahan asalnya dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, berbicara tentang bahan humus sendiri digolongkan menjadi 3, yaitu asam sulfat, asam humat, dan juga humin. Kita dapat melihat pada gambar yang tertera atau terpampang di slide ini. Sifat fisik tanah dan dinamika air tanah. Berbicara tentang sifat fisik tanah dan dinamika air tanah, ini masih ada keterkaitan dengan unsur arah atau pada slide sebelumnya. Tanaman yang masih asli dan berada di permukaan tanah
melindungi permukaan tanah dari proses pengerasan. Bisa terjadi pengerasan dan juga pergerakan akibat jatuhnya butir hujan, sehingga memacu terjadinya infiltrasi dan mengurangi aliran permukaan, mengalami peningkatan bahan organik secara tidak langsung, meningkatkan porositas tanah melalui peningkatan aktivitas makrofauna seperti cacing yang menciptakan sekresi dari tubuhnya. Bahan organik itu sendiri yang fungsinya memperbaiki struktur tanah melalui sifat fisik adhesif, dan juga bahan organik seperti bahan sisa bakteri, gel organik hifa, jamur, dan sekresi cacing yang meningkatkan partikel tanah bersama-sama membentuk agregat. Nah, jadi bisa terjadi penyangga terhadap perubahan yang cepat dari bahan organik di dalam tanah adalah bersifat berbagai penyangga terhadap perubahan cepat pH larutan. Ini terjadi ketika diberikan ke dalam tanah seperti pemberian urea dan sulfat dan juga TSP. Baik, selanjutnya slide 12 mengenai pupuk hijau. Pupuk hijau adalah jenis tanaman yang ditanam karena kemampuannya memperbaiki tanah dan tanaman yang akan ditanam berikutnya. Pupuk hijau itu tersendiri yaitu seperti pohon gamal. Pohon gamal itu dimanfaatkan dedaunannya. Selain itu, pupuk hijau juga memiliki fungsi yaitu untuk mencegah erosi dan mencegah lindihan hara karena kemampuan manfaatkan hara yang berada di lapisan tanah dalam. Kelebihan pupuk hijau. Kelebihan pupuk hijau sama seperti tanaman penutup. Pupuk hijau mampu menahan erosi, membantu mengikat hara, menekan gulma, mendaur hara, dan menyediakan hara bagi tanaman yang ditanam. Selanjutnya slide yang ke-13 yaitu kompos. Kompos merupakan semua jenis bahan organik yang mengalami dekomposisi pada kondisi lingkungan yang terkendali. Yang ketujuh, pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan sumber penting bahan organik karena relatif mudah didapatkan dari peternak yang terus berkembang. Selain itu, pupuk kandang juga memiliki kaya akan unsur hara dibandingkan dengan residu tanaman. Selanjutnya yang ke-8 yaitu limbah proses industri. Limbah proses industri atau limbah pabrik hasil pertanian yaitu dari kayu, industri kayu, minuman, dan beberapa industri yang lainnya yang menghasilkan limbah organik yang dapat digunakan sebagai bahan penebah tanah. Selanjutnya yang ke-9 yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga merupakan bahan yang kaya akan unsur hara. Limbah rumah tangga juga dibedakan menjadi dua, yaitu limbah rumah tangga organik dan limbah rumah tangga lumpur buangan. Nah, ini adalah contoh pemberian pupuk kompos dan pupuk kompos itu sendiri. Terima kasih. Ya, itulah tadi penjelasan secara singkat dari kelompok 3 mengenai peranan bahan organik dalam kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.